Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RH sekalian, jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Ya, Sobat RH sekalian, ini menarik ya, berita ini ya. Saya sempat tunda 1 hari untuk memberitakannya. Ada apa Gibran tidak mau bersalaman dengan AHY dan menteri lainnya ya. Oke, kita coba analisis ya. Kita analisis secara proper saja, tidak usah terlalu gimana gitu, tetapi nanti kita akan sampai pada sebuah kesimpulan. Itulah susahnya kalau dipakai baju tapi kebesaran sehingga untuk membawa dirinya agak ribet. Ini kelasnya nasional bro. Kalau Anda kena kelasnya baru kelas lokal dan itu baru pengalaman 2 tahun lalu dipaksa duduk di singkasana sana, itu sebenar-benar merusak undang-undang perlindungan anak. Oke, coba kita bacakan dulu ya. Ada apa Wapres Gibran tak salami Menko Agus Harimurti Yudhoyono? Tribuntimur.com, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terlihat melewati Menko Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono AHY tanpa berjabat tangan saat menghadiri upacara kehormatan militer di Batu Jajar, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu. Agus pun nampak berdiri saja. Agus Harimurti Yudhoyono dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan sejak 21 Oktober 2024. Sebelumnya AHY menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang merangkap Kepala Badan Pertanahan Nasional. Ia juga menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sejak tahun 2020, menggantikan ayahnya mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono SBY. Putra sulung Presiden SBY ini menjabat Direktur Eksekutif The Yudhoyono Institute TYI, pendiri AHY Foundation dan pendiri komunitas Overlanding Indonesia, sebuah komunitas penjelajah alam Nusantara. Gibran langsung menyalami Jaksa Agung ST Burhanuddin. Mantan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah ini sempat melirik Gibran. Gibran Rakabuming Raka lahir 1 Oktober 1987, adalah Wakil Presiden Indonesia sejak 20 Oktober 2020. Gibran dilantik sebagai Wakil Presiden saat berumur 37 tahun, menjadikannya Wakil Presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Sebelumnya ia menjabat sebagai Wali Kota Surakarta sejak 2021 hingga 2024. Gibran merupakan anak sulung dari Presiden Indonesia ke-7 Joko Widodo. Saya baru terasa ya, kita masih bermimpi punya wakil presiden. Ia menyelesaikan pendidikan 9 tahun pertamanya di Surakarta sebelum pindah ke Singapura, di mana ia belajar di Sekolah Menengah Orchard Park ya. Meskipun masa jabatannya relatif singkat, pengaruh Gibran terhadap Surakarta sangat besar sehingga ia dinobatkan sebagai wali kota paling populer pada tahun 2021 menurut indikator Indonesia. Iyalah dia anaknya presiden ya. Namun Gibran langsung melanjutkan perbincangan dengan Kepala Staf Angkatan. Selain itu Gibran juga tak menyalami satu-satu menteri koordinator lainnya seperti Menko Pangan Zulkifli Hasan, Menko PM Pratikno PMK, Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar. Oke. Kemudian sementara itu Presiden Prabowo tampak menyalami semua menteri lain saat upacara gelar pasukan operasional dan kehormatan militer di Batu Jajar. Selama ini Agus banyak tampil dalam acara kepresidenan. Salah satu yang menyita perhatian adalah ketika Prabowo Subianto menyebut AHY dan Gibran bisa bersaing pada pemilihan presiden Pilpres mendatang. Menurut Prabowo, keduanya masih muda dan memiliki kesempatan menjadi presiden. Sekarang duduk berdampingan, nanti bisa bersaing ini 2 orang ini, kata Prabowo kepada AHY dan Gibran yang sedang duduk bersampingan dalam Kongres 6 Demokrat di Ritz-Carlton, Jakarta Selatan, Selasa 25 Februari 2025. Prabowo kemudian menyinggung Presiden RI ke-7 Jokowi pernah mengalahkannya 2 kali dalam Pilpres 2014 dan 2019. AHY pun banyak mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan pimpinan negara. Pada 26 Mei 2025 lalu ia mendapatkan tugas dari Prabowo untuk mengantar kepulangan Premier Tiongkok Li Qiang di Bandara Internasional Halim Perdana Kusuma Jakarta. Kunjungan Premier Li ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral dan kolaborasi yang dilandasi semangat saling menghormati dan menguntungkan bagi kedua negara. Is it?
Momen bersejarah ini tentu semakin menumbuhkan optimisme kerjasama. Pengamat politik Rocky Gerung pun menganggap peran wakil presiden selama ini banyak diambil oleh AHY. Agus Harimurti Yudhoyono juga mendapatkan kesempatan ketika bertemu langsung dengan pimpinan negara. Kemudian kita tidak melihat lagi Gibran itu menonjol dalam koordinasi komunikasi politik beliau, katanya dalam sebuah podcast. Dalam beberapa waktu lalu kita lihat Pak Agus Harimurti yang mewakili negara dalam seremoni menjemput dan mengantar kepala negara Prancis dan Premier China. Katanya, ia pun mempertanyakan kenapa bukan Gibran yang menjemput. Hal yang sebetulnya dalam prosedur resmi negara, kepala negara dijemput presiden dan diantar pulang oleh wakil presiden, katanya. Oke, sobat era sekalian, ya. Kalau saya kasihan campur gemes. Kasiannya begini, ya. Anda menempatkan orang yang tidak qualified di sana. Tidak hanya soal muda, tetapi juga soal attitude, soal pengetahuan, soal gesture, soal wawasan, soal bahasa. It could be possible juga soal bahasa, walaupun agak lama di luar negeri. It doesn't mean he speaks English very very well, ya kan? Kalau Agus Harimurti luar biasa. Jadi saudara sekalian, gemesnya adalah kok bisa orang dengan kemampuan yang pas-pasan duduknya ada di singgasana kekuasaan seperti itu. Sebenarnya kan itu saja. Jadi saudara sekalian, kenapa Gibran tidak menyalami AHY, tidak menyalami Zulkifli Hasan, Pratikno, dan menteri-menteri senior? Begini, ini secara psikologis ya. Gibran ini hanya nyaman kalau berada di relawan Jokowi, di kolamnya sendiri. Secara mentalitas, ini analisis saya. Secara mentalitas, dia hanya nyaman berada di wilayahnya sendiri. Kalau misalnya dekat dengan relawan Jokowi, relawan bapaknya, dia akan nyaman. Tapi lebih dari itu, mulai. Ketika dia bertemu dengan Agus Harimurti Yudhoyono, dia tidak melihat bahwa AHY anak buah dia. Bertemu dengan Pratikno, bertemu dengan Zulkifli Hasan, dia tidak melihat mereka ini adalah anak buah wakil presiden. Yang mereka lihat adalah mereka ini orang yang lebih senior dari dia, lebih berpengalaman dari dia. Kalau untuk Pratikno dan lain, Zulkifli Hasan dan lain sebagainya. Tapi untuk AHY, ini orang yang sesungguhnya sama-sama muda, sama-sama anak presiden, tapi dia jauh lebih hebat daripada gua. Semuanya, mulai dari fisiknya, wajahnya, kemudian otaknya, kemampuan berbahasa Inggrisnya, gesturnya dan lain sebagainya. Jadi AHY orang yang mewarisi kepercayaan diri SBY. Ya. Kemudian kalau Gibran orang yang memiliki ketidakpercayaan ayahnya juga. Kok bisa begitu? Sederhana. Ya. Seorang AHY itu betul-betul mengikuti gaya dan pola komunikasi SBY. Ya. Teratur dan lain sebagainya. Apakah baik semua? Belum tentu juga. Tetapi dia paling tidak kalau untuk di panggung-panggung nasional dan lain sebagainya, dia memiliki kepercayaan termasuk panggung internasional. Dengan penampilannya, dengan bodinya, dengan gesturnya, dengan macam-macam semua, dengan gaya jalannya, semua dia percaya diri. Karena tadi dia secara fisik oke, secara intelektual oke. Gibran tidak memiliki itu. Secara fisik berjalan dia tidak terlalu percaya diri, secara intelektual dia tidak percaya diri juga. Jadi saudara sekalian, itu persoalannya. Makanya dalam acara yang seperti itu, ya dia merasa tidak nyaman sesungguhnya. Karena dia berhadapan dengan orang-orang yang jauh lebih senior. Kenapa dengan Maruli Simanjuntak dia barangkali lebih nyaman? Ya, karena Maruli termasuk orang lingkaran dia. Menantu Luhut ini. Kan dia merasa bahwa Maruli tidak jauh-jauh amat dibandingkan dirinya. Artinya bukan tidak jauh-jauh amat ya. Saya ingin mengatakan bahwa Maruli adalah geng dia. AHY bukan. Tapi Zulkifli Hasan kan geng juga. Iya, tetapi beda. Ini geng, tetapi geng bapaknya. Anaknya belum tentu bisa ngikutin. Karena mereka jauh lebih senior dibandingkan
dibandingkan dibandingkan anaknya atau dibandingkan Gibran ini kan. Jadi saudara sekalian, saya ingin mengatakan bahwa inilah kalau kemampuan kurang, gesture kurang, wawasan kurang, tetapi dikasih jabatan yang sangat tinggi. Saya tidak menghina ya. Memang beda. Even kita yang senior pun belum tentu juga nyaman di satu tempat kalau misalnya harus bertemu dan lain sebagainya. Apalagi dia yang menjadi pusat perhatian. Bayangkan, dia berada di tempat-tempat di situ, ya kan? Berada di tempat di situ, di mana kemudian si AHY sempat melihat tuh, karena dia nggak disalami ya. ST Burhanuddin maka menggunakan baju seragam militer juga ya. Ya tadi tuh, dia langsung salaman dengan ST Burhanuddin, tapi dia tidak menyalami siapa nih orang pendek itu, Pratikno kayaknya. Jadi lagian juga semua pakai pakaian militer. Kenapa harus pakai pakaian militer semua begini ya? Sementara dia betul-betul niru bapaknya tuh. Dia pakai pakaian safari, baju putih gitu, tangan panjang gitu. Ya model-model bapaknya lah ya, dengan gaya rambut yang apa ya? yang seperti gimana gitu ya, tidak menggambarkan seorang wakil presiden. You can imagine. Jadi saya membayangkan ya, hari-hari Gibran ini hari-hari yang dipenuhi dengan tingkat stres tinggi. Ya. Jadi dia pasti lebih suka mengerjakan hal-hal yang bukan apa gini, maksudnya sebagai orang nomor 2, dia tidak ready untuk segala situasi. Dia lebih suka mengerjakan, kumpul dengan orang-orang yang dia tahu hidup atau sudah berada dalam lingkarannya. Mungkin dia senang dengan Sylvester ya kan, kalau ketemu dan lain sebagainya. Tapi kalau dengan AHY, wah ini bukan dari, beda sama Prabowo. Prabowo Subianto pasti memiliki kepercayaan yang sangat tinggi. Tidak ada orang yang dia merasa bahwa dia di atas, di bawah dia. Even sama Luhut pun, kalaupun dia hormat-hormat, bukan berarti dia ini ya dia tunduk, enggak. Karena dia percaya diri pastinya ya, duit banyak, penampilan oke, bahasa Inggris oke, semua oke, ya kan, gesture oke. Cuma kita kan baru bicara tentang yang namanya self confident. Kita belum bicara tentang kebijakan, visi politik, ya, keberpihakan dan lain sebagainya, dan kemudian integritas, apakah anti korupsi atau tidak dan lain sebagainya. Kita baru bicara hal-hal yang sifatnya pribadi, personal ya, belum kebijakan yang dia telurkan. Jadi kalau saya memuji AHY baru sebatas personalitinya, tapi belum pada visi keraayatannya, belum pada keberpihakan nyatanya, belum pada misalnya pro hak asasi manusia dan lain sebagainya. Itu harus dibuktikan, bro. Ya, belum pada jiwa demokratnya, apakah betul-betul seorang demokratis atau seorang feodalistik kan. Jadi kita baru memuji personalnya, tapi belum pada political performance-nya. Nah, Gibran ini untuk personalnya saja, personal dan personalnya saja tidak lulus sudah. Belum kita menguji dengan tadi keberpihakannya, cara berpikirnya dan lain sebagainya. Baru gesture, gerakannya saja sudah tidak mengenakan ya. Ya karena terlalu muda dan dia bukan orang yang cepat dewasa, itu masalahnya. Mukanya pun masih muka anak-anak. Beda sama AHY kan muka yang sangat dewasa. Tapi memang AHY ini ya usianya jauh dengan Gibran Rakabuming Raka. AHY itu kelahiran tahun 78. Sementara Gibran kelahiran tahun 87. Jadi beda usianya 11 tahun. Jadi wajar kalau ada perbedaan yang signifikan ya. Begitu sobat RH sekalian. Coba kita bacakan ya. Oke. Makin hari makin angel iki nggak respect. Tiap hari dipertontonkan ketidakbaiknya adab bahkan dari RI 2. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Saya dikritik nggak apa-apa juga. Saya dua kemungkinan. Wapres nggak pendidikan ya gitu.
Kemudian Bang Refli Harun, kenapa buku putih ijazah palsu Jokowi berbayar? Kenapa enggak digratiskan saja PDF-nya biar bisa dibaca orang secara masif? Begitu ya. Nanti saya tanya. Tapi kalian ini bagaimana sih? Orang-orang yang menuliskannya juga orang-orang yang barangkali butuh fundraising kan? Paling tidak adalah yang mau membantu mereka untuk berjuang gitu ya. Toh mereka kan tidak mendapatkan finansial apa-apa, bahkan mereka keluarkan. Saya kadang-kadang kasihan ya sama Dr. Tifa misalnya, ketika mengadakan press conference harus membayar makanan dan lain sebagainya. Karena saya tahu ya kan, bukan gaya orang-orang yang punya penghasilan yang luar biasa, biasa-biasa aja. Kemudian Termul tidak ada etika. Gibran masih songong kembali ke setelan awal. Keturunan Mulyono memang tak punya rasa respect. Ngambek nggak mau salaman sama saingan. Wapres pelongo-pelongo yang sabar AHY dunia berputar. Belimbing sayur mbok lem. Dua kemungkinan, emang pelongo-pelongo kurang adab, ngambek nggak mau salaman sama saingan. Kemudian orang seperti ini tidak memiliki potensi sebagai wakil presiden, tapi karena politik Indonesia memang menjijikkan, kualitas bangsa direndahkan serendah-rendahnya, rusak negeri ini dibuat para elit. Kemudian apa lagi ya, bocil songong, kan benar dia songong, cerdas AHY lah, jelas pendidikannya dan jelas pula bibit dan bobotnya. Kemudian apa lagi ya, fufufa apa, Pak AHY the best bro. Kalah pamor atau merasa kecil jadi berusaha menjatuhkan, padahal sikapnya itu malah menjatuhkan diri sendiri. Bisa jadi ya, dia ingin mengatakan you are nothing ya in front of me, tetapi justru sikap seperti itu menunjukkan ketidakbesarannya. Saya dari situ saja dia tahu nih orang merasa nggak nyaman. Kalau ST Burhanuddin ya mungkin dianggap golongannya, ingat ya, jaksa agung ya, yang mengincar Tom Lembong. Kalah kelas Bung RH 100%, Mas AHY lah calon pemimpin bangsa ini. Begini saudara sekalian, saya belum juga melihat AHY sebagai calon pemimpin bangsa yang dia memenuhi semua syarat, ganteng, pinter, kemudian besar, sehat dan lain sebagainya. Tapi ada satu yang saya khawatirkan kalau dia jadi pemimpin, apakah dia cukup concern ya, bagaimana jiwa, apakah dia seorang demokrat atau seorang feodal. Itu yang paling penting. Apakah dia seorang yang berintegritas, apakah dia orang yang pro rakyat, dalam pengertian bukan sekedar omon-omon, tapi hidup dengan rakyat. Jangan lupa, dia anak dari seorang yang sangat sukses hidupnya, puluhan tahun jadi menteri, pertama jadi jenderal TNI, jadi menteri, jadi presiden 2 periode, dan dia besar dalam lingkungan seperti itu, dalam lingkungan yang barangkali tidak merasa seperti anak lainnya yang nggak punya uang, yang kelaparan, yang lain dan lain sebagainya, yang menjadi orang biasa saja, yang gizinya pas-pasan, yang makan harus dibagi, harus dijadwal. Saya ingat ketika di kampung ya, ayah saya seorang pegawai, walaupun Telkom tapi tamatan SMP dan biasa-biasa saja Telkom pada saat itu at that time. 7 bersaudara, kalau makan dijatah tiap hari. Pokoknya makan harus dijatah, makan semua, dan makan itu betul-betul dijatah. Nah itu orang seperti AHY tidak mengalami itu pasti. Tidak mengalami itu, dari kecil sampai gede gizinya baik dan lain sebagainya. Nah jadi kalau dia jadi pemimpin ya itu saja yang harus dia bagaimana, karena feodalisme di dalam Demokrat ya juga besar ya kan, tidak ada partai politik yang tidak feodal. Feodalisme itu dipelihara. Bagaimana kita mengharap Prabowo saja yang sudah agak Demokrat juga tidak tahan dikritik ya kan, apalagi orang yang hidup di dalam hal-hal yang sifatnya tidak nyata ya, seperti di dalam istana dia itu. Begitu sobat era sekalian. Jadi pemimpin itu haruslah orang yang pernah hidup bersama rakyat secara real, bukan orang yang langsung hidup di tempat mewah dari kecil sampai gede ya kan, yang tidak pernah susah. Tapi saya tidak tahu ya,
Karena dia juga kakeknya juga jenderal, ya kan? Apakah dia orang yang pernah susah? Tapi jangan lupa kelebihan AHY adalah dia juga adalah seorang militer. Nah, itu yang barangkali akan membuat pengalaman hidup yang gak gampang ya, ketika dia harus ikut pendidikan dan lain sebagainya. Itu barangkali yang membentuk jiwa dia, bahwa dia tidak serta-merta juga hidup enak. Karena susah kalau kita pemimpin yang tidak pernah hidup susah dari kecil. Ya, betul-betul harus orang yang memang dari awal itu hidup dengan rakyat, bukan hidup di awang-awang gitu. Jokowi memenuhi syarat seperti itu, tapi kok kenapa? Ya, itu saja saudara sekalian. Sudah asar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keren Charles. Cia.